pagi-pagi udah nyapu, sore nyapu lagi, terus nyapu. Kang Paket, pagi, Paket. Nah, bengong ya. Kang Paket. Wah, woi, Wah, bengong aja Kang Paket. mukul pakai sapu. Aduh, ada apa ini kok? Bengong aja. Semang-semang udah bengong aja, ini ada apa nih? Bos Topeng. Aduh, bengong. Pusing saya beli. Pusing, kenapa tuh? Banyak kali masalah dunia ini. Banyak masalah, kayak anu aja, bawa paket, apa paketnya ada gini, enggak? Enggak, bukan paket, bukan masalah paket. Apa tuh? Bukan masalah paket. Gini beli. Aduh. Masalah cinta pasti. Pacar. Ya. Gini beli, pacar saya minta no saya. Masalahnya apa? Kan enggak ada masalah. Masalah itu beli. Masalah beli. Aduh, saya nggak mau pokoknya no. Kamu bersaudara berapa? Sendiri. Cowok sendiri saya. Mau nggak saya no? Ya, susah, memang. Tapi sih sebenarnya kalau nyentano itu bagus juga kan. Kalau umpamanya ada yang punya anak lebih dari satu. Masalah bapak saya punya anak saya aja punya anak bapak saya. Terus pacarmu kenapa ada mau nikah kan? Dia sendiri juga beli. Aduh. Ya kalau udah tak suruh bapaknya ini harusnya punya adik lagi satu. Ini sih memang agak susah ini masalahnya. Tapi kalau masalah nyentano itu menurut saya bagus karena kebetulan saya kan juga punya anak mau cari sentano. Jadi kalau memang di rumahnya dia udah banyak punya saudara, mau nikah ke rumah saya kan lebih terjamin daripada di rumahnya desak-desakan. Kan lebih baik di rumah saya satu kan gitu, bagus. Masalah saya satu beli, saya sendiri beli. Aduh, gimana aja kan beli? Nggak nikah-nikah saya loh. Susah nih, susah. Pokoknya, aduh gimana cara bilangnya? Jangan itu di Swastiastu gimana ini? Ribut Niki, gimana? Gimana ini? Gimana kok ribut? Maaf, ini karena petugasnya sedang ada kegiatan di belakang dan sampamnya kebetulan libur Niki. Ibu, maaf, dari mana Bu? Yang dari LBH Apik. Oh, dari LBH Apik. Kalau Bapak dari? Yang dari Kementerian Agama. Oh, dari mau ngisi acara apa? Nggih, mau diundang Niki jalan-jalan, mereka mau cerita-cerita gitu. Boleh tahu siapa namanya? Nama tiang nih lo Putu Nilawati. Oh, kalau Yang Haji Suwarno di Haji Suwarno. Gini. Tak enten api Niki. Maaf, tiang kan gini tadi kebetulan saya Bu, disuruh. masa saya suruh mau nyentana, Bu? Saya kan cowok sendiri, Bu. Mana saya bisa, Bu? Gini Bu. Aduh. Dia kan pacarnya mau minta sentano. Dia sendiri. Jadi Oh, dia sendiri cowok. Terus pacarnya sendiri juga cewek. Berarti perkawinan biasa enggak bisa. Bisa. Terus perkawinan nyentana juga enggak bisa. Nggak mungkin. Nah, Solusinya sekarang ada solusi nih. Ada bentuk perkawinan namanya perkawinan padegelahan. perkawinan pada gelahang. Pada gelahang dan juga sering juga disebut perkawinan negen dadwe. Negen dadwe. Ya. Apanya yang tegan itu? Kewajibannya yang ditegan ini gitu. Juga ada disebut perkawinan mekaro umah. Jadi rumah bersama. Juga ada disebut dengan perkawinan negen bareng. Jadi masing-masing daerah disebutnya berbeda-beda. Modelnya seperti apa? Itu suatu solusi jika tidak bisa melakukan perkawinan biasa dan perkawinan nyentana. Gitu ya. Kayak gimana tuh perkawinan pada gelar cocok kayak saya juga kebetulan anaknya kan sendiri cewek, perempuan. Cewek, semua cewek mau Iya, cari semua cewek. sentano gitu kan. Jadi Cowok sendiri. Iki cowok sendiri. Nah, jadi kita lihat dumun tujuan perkawinan nih tujuan perkawinan itu kan adalah ya membentuk keluarga lalu meneruskan keturunan. Ya, betul. Nah, kalau misalnya si adik Anang cowok sendiri, terus kemudian Pak Gojur punya anak perempuan-perempuan Perempuan aja. semua, ya. Jadi kedua keluarga ini kan ingin nih biar keturunannya berlanjut, Ya, betul, tidak betul. putung. Ya, betul. Untuk menghindari tidak putung itu, kita pilih
salah satu bentuk perkawinan di Bali adalah perkawinan pada gelahan. Jadi perkawinan itu ya dilakukan oleh para pihak ya tanpa upacara mepamit. Melakukan upacara perkawinan di tempat laki-laki dan di tempat mempelai perempuan dalam satu hari yang sama. 2 kali gini acaranya? Ya, 2 kali. Dalam 1 hari bukan. Tapi beda. dalam 1 hari. 2 kali saya habis gini tuh. Habis 2. Ya kan sama-sama, keluarga laki-laki juga menghabiskan, keluarga perempuan juga menghabiskan. Tidak ada upacara mau pamit. Oh, cuma bedanya nggak ada Iya, upacara nggak pamit ada. aja. Pamit. Bentar Bu, saya jadi bingung nih. Apa perbedaan pada gelahan itu dengan nyentano, Bu, sebenarnya? Kalau perkawinan pada gelahan ini, jadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masing-masing memiliki 2 status. Oh, 2 status. Ya. Kalau di rumahnya sendiri, laki-laki ini memiliki status purusa. Di rumah pasangannya dia sebagai perdana. Sebagai pihak Begitu perempuan, juga dia ya. lebih, Begitu juga pada mempelai perempuan. Oh. Di rumahnya sendiri dia memiliki status kapurusa, di rumah pasangannya suaminya dia memiliki status gitu. perdana. Berarti yang wanita itu jadi lelaki di rumahnya, perusonya. Jadi purusa, bukan jadi lelaki. Oh ya. Purusa itu adalah jenis kelaminnya kan tidak bisa dirubah. Ini Statusnya, oh ya. sentana rajang. Ya, sentana Kalau rajang. yang perempuan berstatus laki-laki menjadi statusnya sentana laki-laki. rajang. Berstatus Antar purusa gitu ya, Ji ya. Bentar dulu. Ini kan tumben saya baru pertama kali saya dengar soal ini. Pada gelahan. Pada gelahan ini. Dari mana asal awal mulanya ini? Awal mulanya sebenarnya kalau di Bali itu sejak zaman kerajaan sudah ada Sudah hal ada. seperti ini. Dari dulu sudah ada ini. Sudah ada, tapi namanya berbeda. Oh. Ken Pidan zaman dulu itu dikatakan nyilih pengelumah. Jam jago. Ini pengelumah, Ji. Jam jago. Jelek Cina. Ini Gimana itu di kerajaan ini. Ini raja, seorang raja. Seorang raja. Seorang raja memiliki selalu orang putri. Ah. Supaya tidak keluar diambil oleh orang lain, maka beliau itu meminjam juga seorang putra. Seorang putra raja supaya Dari kerajaan lain. supaya tidak nanti putra raja ini dipait bangkung gitu. Dia dibawa ke sana. Nah, jadi ini hanya dalam kesepakatan saja, dari dalam kesepakatan ini. Nah, ketika sudah terjadi perkawinan, memiliki anak, Dan punya anak, keturunan. jadi keturunannya ini kesepakatan pertamanya, anak pertama mau siapa yang ngajak. Oh, ada Perjanjian. Ini ada kesepakatan, perjanjian. artinya ini adalah di bawah tangan. Di agama tidak ada ngurus gitu. Udah itu hukum juga tidak ada yang ngurus yang Ngurus itu. itu. Oh, Yang ngurus yang itu adalah undang-undang. Kalau undang-undang ya seiman baru boleh menikahkan begitu. Bagi yang seiman boleh melakukan pernikahan. Nah, jadi ini sesuai kesepakatan. Anak pertama misalnya ikut ibunya, anak kedua ikut bapaknya. Jadi mengenai sorohnya ini kan beda juga. Jadi siapa ikut siapa kan itu mengikuti soroh itu. Jadi anak pertama kalau ikut ibu dia ikut soroh ibu nih. Kalau anak pertama kedua ngikut bapak ya ikut soroh bapaknya gitu. Itu kan kalau anaknya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Kalau 1 Kalau 1 anaknya. Nanti tetap ini punya 2 rumah. Tetap punya 2 rumah. Nanti Punya 2 kesepakatannya kewajiban. gimana? Anaknya ini mau ikut siapa? Itu karena Jadi dua banjarnya keingin- itu satu anaknya. jadi Banjar itu ya karena berbeda lokasinya, ya berdua Banjarnya. 100 pun Banjarnya nggak apa-apa gitu. Itu kalau 100 Banjar, Banjarnya ya. Gini kadang kan masalahnya kalau seandainya yang nikah pada gelahan kan kalau Banjarnya deket gampang. Gampang. Tapi kalau satu di Karangasem, satu di Negara, gimana nih solusinya? Nah, kalau yang ini biasanya kan ketika ada suatu kegiatan di Banjar satu di Karangasem misalnya, ada kegiatan, nggak mungkin di negara juga ada kegiatan. Jadi dia itu siapa yang dari Karangasem
dia bisa ikut di sana gitu ke sana. Jadi anaknya bisa diajak ke sana, istrinya bisa ditunjukkan ke sana, diajak ke sana. Kalau mau ini ada itu lagi. Kalau mau, kalau tidak mau jangan dipaksa gitu. Nah, itu kan kalau anaknya satu. Iya. Kalau nggak punya anaknya sama sekali, Kalau tidak punya anak itu jeping ya orang apa? Jeping Ya kan kadang-kadang kan inilah ada yang ini kelemahan pada gelang karena itu ini tetap dua rumahnya legannya barang juga tetap sampai punya keturunan gimana pun solusinya nanti apakah Apakah dia ngangkat itu anak, meras ngangkat dan meras. sebagainya itu terserah nanti dalam meras anak ini otomatis yang diperas ini adalah anak apa namanya dua orang anak diperas dua orang anak gitu jadi sekali itu Ntar Bu, yang ke dari segi hukumnya dulu kan ada di pencatatan sipilnya nih di kartu kakaknya. Ya, yang siapa masuk siapa nih ke kakaknya? Yang siapa kepala keluarganya Bu dan Mohon ini dibedakan ya. ke kakaknya siapa ya dia gabung jadi. Undang-undang administrasi kependudukan berbeda dengan status kekerabatan tadi. Oh beda dia ya. Ya, Beda. berbeda nih ke. Misalnya mereka kalau pasangan rumah tangga ini tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, dia akan buat kakak sendiri misalnya di Jakarta. Tetapi nganten pada gelahangnya tidak dibatasi. Gitu. Nganten pada gelahang bukan berarti harus satu kakak. Nah, kakak itu adalah pencatatan administrasi kependudukan itu kan sumbernya adalah undang-undang negara. Ya. Dan undang-undang perkawinan juga jangan lupa. Suami adalah kepala rumah tangga. Oh jadi kalau Istri saya nikah ya tuh kepala saya keluarga. atas nama Tetap ibu. kepala keluarga suami. Terus istri adalah ibu rumah tangga. Gitu kan. Kita kan tetap tunduk pada undang-undang nasional gitu. Pada gelahang ini adalah secara sistem hukum adat Bali. Dasar hukumnya sudah jelas itu Undang-Undang Perkawinan Bersatu tahun 74 bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Undang-Undang Dasar juga menjamin bahwa setiap warga negara pasal 28B ayat 1 kalau tidak salah itu, setiap warga negara itu berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya. Jadi perkawinan ini adalah hak asasi bagi kedua mempelai. Asal mereka kesepakatan tadi seperti dibilang sama Haji. Jadi ya buat kesepakatan gitu ya. Bahwa mereka berstatus purusa di rumahnya masing-masing dan berstatus perdana di rumah pasangannya. jadi Haji kalau dari segi Jadi ketiga agama. dari segi agama dan adat itu perkawinan ini- pada gelahangnya sah tidak Ji? ini udah yang kita akan sinkronisasikan antara skaleo dan niskaleonya kan begitu pencatatannya di mana. Kalau di skaleonya itu pencatatannya di mana peristiwa perkawinan itu ada dilakukan di sana dicatatkan gitu. Misalnya entah di mana itu peristiwanya di sana dicatat. Kemudian kalau di ini di apa namanya di agama itu menurut apa namanya agama itu bahwa diadakan sebuah perjanjian. Itu diadakan sebuah perjanjian kesepakatan itu agar nanti sinkron antara catatan sipil yang di skala dan di niskala. Nah, inilah misalnya ada diikrarkan ini yang paling sumpah pada saat menikah ini, perjanjian pada saat menikah ini. Nah, contohnya misalnya di Bali ada klien kan. Nah, bilanglah klien artinya Soroh. ya. Katakanlah soroh dalam Ji. tarukan kan itu. Dalam tarukan. Dalam tarukan itu. Beliau itu bersumpah seketurunannya tidak akan memakan daging burung dara. Burung dara. Itu kalau itu dilanggar, dia itu akan merasa bersalah. Nah, seperti itulah kita membuat perjanjian kesepakatan ketika kita akan melakukan perkawinan pada gelahang di Bali. Perjanjiannya harus Seperti itu. Jadi inilah sehingga bagaimana setiap mempelai itu tidak berani melanggar sumpahnya itu. Berarti kan kalau gitu Haji bilang kan itu sesuatu perjanjian yang sifatnya mengikat ya. Iya, mengikat. Kan harus dipikirkan lebih matang-matang dulu Bu, sebelum membuat perjanjian itu. Siapa tahu nanti di belakang hari karena perjanjian itu nanti ada masalah baru gitu kan? Iya, karena ini kembali ke apa namanya
ke belakang. Apa sebab demikian? Status pada gelahan ini adalah untuk ngerajagang merajan, ini kedua-duanya merajan. Betul. Merajan itu adalah memiliki yang namanya warisan. Jadi warisan inilah yang akan dipertahankan oleh kedua ini. Bagaimana tekniknya sekarang membagi ketika sudah menjadi ada gelahan di sana, intinya adalah garis keturunan lurus supaya tidak putung. Nah, itu tujuannya. Itu sebenarnya makanya ada yang pada gelahan seperti tadi raja itu meminjam jago, setelah ada anaknya itu kalau anaknya mau ikut ibunya ya suaminya keluar pun tidak apa-apa begitu. Oh, gitu nanti ulangin saya. Ulangin saya. Karena dipinjam kan dibalikin. Kalau mau pulang, kalau adik mau pulang, ya silakan pulang. Tetapi dalam proses pulangnya itu ada lagi prosesnya, gitu. Tak kira dibalikin polos ya udah. Kalau pulang kan tetap purusa di rumah. Oh iya. Ya. Beda dengan kawin nyentane. Pulang kemana? Purusa di rumah. Ntar kan jadi penasaran nih kan dalam tanda kutip di Bali kan ada soroh yang istilahnya gimana ya bilangnya berbeda. Itu misalnya ada soroh Brahmana, kemudian ada soroh Jambo gitu. Kan tidak mungkin dia melakukan perkawinan pada gelahan nih. Kalau menurut undang-undang itu bisa dilakukan. Kalau menurut undang-undang. Karena itu harus diimankan. Karena kalau sudah seiman. boleh seiman. Coba lihat sekarang kan banyak contohnya itu orang dari bule nganten jak nak Bali itu kan gitu. Orang asing nganten jak nak Bali. Nah gitu misalnya. Ada yang pindah agama dan sebagainya. Nah kemudian kalau di Hindu itu dulu kan ada yang namanya asum mundung, alang langkai karang itu sudah dihapuskan karena ini ada yang namanya hukum kesetaraan gender bahwa manusia ini semuanya berkedudukan sama dan berhak seperti dikatakan tadi membentuk rumah tangga sebagai hak asasi dan adalah hak asasi di sana. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Iya. Tidak ada yang tinggi yang Boleh rendah. saya ide nak dewayu di kili. Kalau dikasih. Kalau mau. Kalau Iya. yang dewayunya mau. Dewayunya mau ya. Jangan ngide nyentano ke sana. Aduh. Kalau di Tabanan kan biasa gitu. Iya. Orang biasa nyentano ke rumah orang Jadi berkasta. Ke ibu dulu. Nah, kalau lihat dari segi untung ruginya, Bu, apa untung ruginya ini kawin pada gelahannya? Ada keuntungan yang diberikan apa? Permasalahannya apa gitu, Bu? Ya, karena kita lihat tadi, karena dia kan menyandang dua status nih, Ki. Betul. Dua kedudukan hukum katakanlah ya, bahasanya dalam keluarga dan masyarakatnya. Status purusa dan perdana. Dengan dia dua menyandang status, berarti dia memiliki swadikara yang banyak juga, yang double juga. Swadikara nikah hak. Hak. Kemudian dia memiliki warisan yang lebih banyak. Misal ya, di rumah istri dia dapat mewaris, di rumah suami juga dapat mewaris. Istilahnya niki ngelinggahan natah, ya, memperbanyak rumah dan kisah. Itu ininya. Plusnya. Minusnya berat niki. Seperti dibilang Aji tadi, bertanggung jawab sama merajan yang di pihak suami, termasuk juga desa adat di pihak suami juga bertanggung jawab di rumah sendiri. Jadi kewajibannya juga banyak, double jadinya kewajibannya. Nah itu kan wajibnya double, Bu ya. Haknya juga double. Nah jadi sama. Tapi kan banyak waktu yang diperlukan untuk gini jalanin kewajiban. Iya. Bisa kerja sambil kerja. Bisa. Nyatanya sudah banyak yang melakukan. Per tahun 2019 sudah 100 orang. Ya, menurut data Persada nih di Bali banyak. Ya. Berarti ya, Bu, ya. Dan yang nanti satu-satu. Iya, yang konsultasi sareng tiang juga yang mau mengkopi perjanjian, kebetulan anak tiang yang melakukan perkawinan pada gelahan itu. Bang di Lampung banyak, di Sulawesi Tenggara juga sudah banyak. Iya, banyak. Gitu, sudah banyak yang. Itu perjanjiannya tertulis, Bu ya? Perjanjiannya tertulis, ya ditandatangani dulu oleh pihak mempelai, kemudian disetujui oleh kedua orang tua masing-masing, kemudian dalam pembicaraan, dalam pembahasan nikah, nah, itu ditandatangani oleh para
kesaksian. Saksi. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Sebagai menyetujui. Nah, Bu, dari yang sudah banyak melakukan itu, ada nggak yang akhirnya ada permasalahan, Bu? Kalau terkait permasalahan rumah tangga sih, tidak saja kawin pada gelahan juga masalah. Buktinya angka perceraian Maksudnya, tinggi gitu ya. masalah dengan sistem itu maksudnya, Bu. Masalah dengan sistem apabila yang tidak membuat perjanjian tertulis, sering banyak masalah. Nah, makanya penting untuk membuat pasubayan yang tertulis. Yang berada masuk Ya. ranah hukum, ya, harus sah secara hukum. Kalau sudah tertulis, nah asasnya niki sebenarnya enten 3 ya. 1, asas terpaksa pasti. Kan kawin biasa tidak bisa, nyentana tidak bisa, terpaksa melakukan pada gelahan. Yang kedua adalah asasnya yaitu lasio. Lasio itu kita tulus ikhlas yang mengutip niki di jurnalnya Prof Indio ya. Yaitu kita lasio dengan tulus ikhlas menjalankan hak dan kewajiban yang kita sudah buat. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu satya. Satya itu berarti komitmen menjalankan perjanjian itu. Taat terhadap perjanjian. Nggak Kan boleh kalau- artinya nanti kalau kamu iya, udah nggak bisa. ada gelahan nanti pas punya anak kamu ambil semua, nggak Nggak boleh. bisa, gitu. karena sudah ada dalam perjanjian. Perjanjiannya Ingat ingat. dalam hukum perjanjian ada para pihak yang membuat perjanjian adalah perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya. Apa yang membuat itu sebagai undang-undang perjanjian itu. Kalau dilanggar berarti melanggar undang-undang. Ada konsekuensinya, bisa diminta ganti rugi dan lain sebagainya. Itu karena itu perikatan jadi. Berarti pelanggaran pasti ada sanksi. Pasti ada sanksi. Nah itu. Baik Jadi skala maupun kenten. niskala. Jadi benar-benar harus di Kalau Pahami. skalanya Kalau skalanya ya kita tetap merasa dalam hati itu bersalah bahwa kita melanggar. kalau kita melanggar. Kita nggak boleh Ya, benar, bisa Jaya. menipu Ya, nggak bisa dalam hati menipu. nurani. Kalau nggak kita bisa melanggar. menipu. Gitu. Kalau sudah merasa bersalah di sini, apapun yang kita perbuat itu tidak akan berjalan Ya, dengan baik. patut. Nah, Ya. selalu merasa diri bersalah di depan ada tiang listrik tinggi gini, berdiri depan bisa nggak kelihatan. Nggak kena nabrak. Karena masih merasa perasaan bersalah. Dihantu, oh saya begini. Iya, benar. Pikirannya ke sana Ya. tidak kepikirkan Ya. tiang listrik yang di depan itu begitu. Karena kan Itu sudah akibatnya. dalam perkawinan kita kan sakral. Ya. Sudah perjanjian kepada saksi-saksi perkawinan, baik itu buta saksi, manusia saksi maupun dewa saksi, bahwa kita memilih bentuk perkawinan itu. Berarti juga berjanji di depan Tuhan dong. Sekarang kalau itu diingkari, silakan konsekuensinya. Itu ya kan. Sulingnya yang mupet juga kita mater niki pianak titiang, anang misalnya. Nganten pada gelahang niki gitu sama sulingnya. Iya. Ini harus Sehingga nanti di catatan sipilnya itu biasanya ada catatan kaki bagi yang kabupatennya berbeda. Kalau yang satu kabupaten sekarang kan akte tuh begini tulisannya. Dilakukan perkawinan di Gianyar. Kalau dia satu kabupaten saja, desanya lain, dicatatnya di Gianyar. Dipuput oleh, kan gitu ya, Ji ya? Iya. Dipuput oleh ide pedanda siapa? Tuh. Ya, jadi anak-anak kita biar tidak konflik karena yang akan dicatat dalam akte adalah pemuput. Usahakan kalau memilih perkawinan pada gelahan yang akan datang, pemuputnya satu. Satu pemuputnya. Tuh. Sehingga kan tempatnya- tetap Oh. akan dicatat itu gitu. Berarti bunyi suratnya gimana? Bu? Kebetulan anaknya kan di Gianyar dia, Anten, di Bedulu dan di Gianyar Kota. Ya perkawinan di Gianyar dipuput oleh ide pedanda siapa? Tidak ada purusa perdana, tidak ada. Itu akte sekarang. Itu Tuh. jadinya akte. Dan kadang kan setelah akte bingung yang mana nih yang dicatatkan. Catatan sipil sudah banyak juga mengeluarkan catatan kaki bahwa perkawinan ini dilaksanakan dengan perkawinan pada gelahan. Ada catatan di bawah. di bawahnya ada Itu catatan itu. kaki. Sah Tandanya secara ada- hukum, sah Sah. secara adat berarti. Ya. Nah, bentar dulu. Kan yang namanya perkawinan kan enggak selamanya Selamanya, lancar, iya, artinya betul. sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kelak di kemudian hari siapa tahu kan gitu ada permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian kan itu, Bu. Nah, gimana nih Bu statusnya kalau perkawinan pergelahan ini untuk perceraiannya Ya. gimana, Bu? Kalau perceraian kita kan mengacu masih perceraian itu sah apabila diputuskan oleh pengadilan negeri kalau kita non muslim. Berarti pengadilan negeri setempat. Kalau sudah bercerai putus perkawinannya mereka kembali ke purusa-purusa ini
Oh, kembali ke Kalau kita perkawinan biasa, yang perempuan kan menjadi muleh deh. Ayo, Kalau nyentana berarti dia jadinya muleh truna. Kalau pada gelahang ya sama-sama purusa dia tetap di rumahnya Sing muleh, masing-masing. Sing muleh. mulai kan Ya, statusnya purusa. Itu haknya sama gitu. Itu perbedaannya. Ya. itu ya. Karena dia double status, berarti status perdana di pasangannya masing-masing yang hilang. Status purusanya tetap. Usahanya masih. Coba kalau kita tidak kawin pada gelahang. Kalau saya misalnya pulang, iya mulai deh Nah, namanya. anak-anaknya Bukan perdana. anak-anaknya gimana, Bu? Anak-anaknya kan tetap sesuai dengan Sesuai perjanjian. perjanjian itu. Iya. Perjanjian itu yang kena. Ini orang tuanya saja yang anaknya bercerai. ikut, nah, laki-laki, ya, yang anak ya di sana. Kalau pada gelahangnya begitu, tidak lagi epet-epet mesti Nggak ada nagih urusan waris anak dan lagi. sebagainya. Nggak. Nggak. Waris nggak ada. Tapi kalau nganten biasa, nagih lo nagih gunung kayu kayak Kayak gono gini sih. Kalau ini tidak ada, Bu. Nah, itu Kalau ininya ada dibagi, Bu. itu Ya, enggak. ya, tidak, karena itu. dia nganten Karena pada Enggak, gelahang. karena pada gelahang kamu udah sama-sama Oh, sama-sama punya, Iya. Sama. Itu. Tidak ada. Berarti kan hartanya utuh kan? Iya. Utuh untuk anak. Gitu. Jadi untuk anak-anak itu gitu. Tuh. Jadi karena warisannya itu sudah langsung dibagi ke anaknya sendiri. Kalau siapa ikut bapak, siapa ikut ibu, udah dapat sendiri. Oh, udah clear lah Udah masalahnya clear itu. tuh. Makanya sebenarnya kalau sudah punya 2 anak, perkawinan pada gelahang itu sebenarnya sudah selesai. Aman, Sudah habis, aman. sudah selesai. Ya. Bisa lagi Sudah dan selesai. Ini tampaknya beli tukang paket ini berpikir dia. Ya. Tampaknya pengen melakukan dia. Akan melakukan pada gelahan, Ya, tapi cuma ini- dia berpikir dari dampak ekonominya kayak, Bu. Ya, dari ekonominya, Bu. Ini kan negen 2 banyak, Bu, ya. Otomatis kan banyak kena gini. Oh, turun nanti banyak. Enggak juga. Gitu, dia. Kan tidak langsung nganten dan langsung negen. Enggak langsung. Masih orang tua kita melakukan kewajiban orang tua. itu masih. Ya, sampai Iya. orang tuanya Masih sampai Sampai orang tua tidak bisa melakukan baru digantikan ke kita. Sebentar lagi anak yang sudah berstatus di sana. Oh, Begitu anak 25 tahun anak akan nganten, anak ada yang nyaluin kita gitu. Itu jangan Nanti anak dipikirin. kita negen gitu. Ya, gitu. Tidak kan dia sudah satu masing-masing. Kalau yang Satu di ibunya, masing-masing. meneruskan Ya. turun ibunya, yang di bapaknya, terus bapaknya, orang tuanya udah bisa lepas gitu. Ya, Kalau misalnya keduanya ekonominya lemah, Bu, keduanya ekonominya lemah. pasti tidak mungkin akan terjadi. Pasti dua-duanya tidak mungkin akan terjadi pada gelahang. Besing gelahang. Apa gelahang menusin apa kan gitu sih. Iya. Ya, gitu. Aduh, itu. Jadi begitu, tidak mungkin lah. Apalagi yang beda soroh dan sebagainya, tidak mungkin dah. Ya. Gitu. Ah, kalau Jarang memang misalnya yang kalau yang luar kasta negeri itu berbeda. nggak mungkin dia mau juga, karena dia di sana nggak punya warisan. Gitu. Terus anak-anaknya di sana mau dikasih apa warisannya nanti gitu. Nah itu, karena semuanya dipelihara oleh negara di sana. Ini kan terkait dengan pemeliharaan merajang. Ya. Kalau misalnya tidak kepuntung, roh suci tidak ada memelihara, berarti sengsara ya. Oh, ya. Terlantar roh sucinya kan. Nggak ada yang anak-anaknya yang sembahyang. terlantar kan dipelihara negara. Tapi Terus kalau rohnya yang terlantar, siapa yang ini? Siapa ini yang pelihara harus haji? menelantarkan ini, yang harus menjaga ini adalah keturunannya. Keturunannya. Itulah sebabnya ada yang namanya. makanya tujuannya yang terpenting mempertahankan keturunan kedua itu. belah pihak. Berarti dapat kalau kita simpulkan jadinya Ya. perkawinan pada gelahan ini merupakan satu solusi yang terbaik ya untuk bagi mereka yang tidak punya anak laki-laki, Yang kemudian bagi yang punya satu anak, punya Punya anak satu tunggal. punya laki-laki. satu anak tunggal ya. Ya. Berarti istilahnya kalau main bulu tangkis sih single. Single-single nih, kita sama-sama single. Jadi solusi terbaik nih Ki. Oke, solusi terbaik nih. Dan sudah banyak yang melakukan. Sudah banyak lakukan. Sudah terbaik. Di Ubud aja di desa Sayan Kutuk, Jadi sayang itu ya. bulan April nih, 2 sudah melakukan. Oh, Iya. melakukan. Ya, sudah 2. Iya. Sudah. Banyak yang melakukan, banyak. Nah, Sudah banyak ntar yang Bu, melakukan. ini kan Anang kayaknya udah mau siap-siap nih, tukang paket saya mau jalan-jalan nih, kayak tahun depan nih udah mau jalan. Persiapan-persiapan untuk melakukan perkawinan pada gelahan ini apa aja? Bukan kalau perkawinan biasa kan
sudah mungkin lumrah. Udah biasa lah lihat. Ya, kalau ini ada nggak persiapan khusus misalnya? Kalau harus ada saksi, persiapan, kayak gitu? Dari kalau hukum, persiapan secara hukumnya yaitu isi perjanjian. Perjanjian. Isi perjanjian. Isi perjanjiannya harus pas. Pertama terkait bentuk perkawinan yang kita pilih. Kedua konsekuensi status kita atau kedudukan hukum purusa perdana itu. Betul. Ketiga masalah kedudukan anak. Keturunan. Itu juga boleh ngikut dengan perjanjian mewarang yang diperkecil lagi, biar tidak ada pertanyaan dari segala sudut. Ya. Nah, contohnya kalau tiang ya, perjanjian mewarang. Perjanjian. Begitu lahir, kalau punya anak satu, nanti akan ditentukan oleh anak itu sendiri, kan gitu dalam perjanjian. Kalau punya anak satu, Oh, dia yang bakal milih ikut siapa? ya dia milih di mana. Setelah dia berusia 18 tahun, tidak lagi anak-anak. Nah, kalau punya anak dua, baru pasti ini Kiji. Pasti. Di sana dan di sini. Ya. Nah, gitu. Dan kalau misalnya dia punya anak satu, di mana yang kosong misalnya, keluarga yang kosong, itu yang berpikir di mana ini, bagaimana ini, di mana mengangkat ini. Itu yang berpikir. Tetapi ada juga, walaupun perjanjian tetap seperti itu, nah begitu pertama, karena misalnya kita yakin pasti nih lah anak lebih nih ja. Si anak pertama kita udah komunikasi sama warang. Ini anak yang pertama lahir. Di mana dia? Di mana tiang upacarai? Siapa yang nunasang? Kalau tiang sampai komplit seperti itu. Oh silahkan ibu yang memargi nunasang, tanam ari-arinya di sana. Tuh. Karena tiang nunasang ya otomatis leluhur tiang nah Ji. Ya. Itu. Ya. Dia ndak ikut nunasang. Tanam hari-harinya di rumah, ngotonin di rumah, di sanalah statusnya dia nanti cucu saya yang pertamanya gitu meneruskan di Merajaan sana. Mau Banjar juga di sana. Kemudian yang kedua baru dia ngomong ya, jadi yang kedua di Jebu. Ya makin si tiang. Kebetulan di rumah warang yang kedua. Di sana ditanam hari-harinya. Yang numitis ya keluarganya warang, leluhurnya warang. Kadang-kadang nyeletuk di saat kita ngomongin perkawinan pada gelang, nyen numitis nih gitu juga pertanyaan kadang-kadang. Padahal kan itu tidak, tidak bisa secara ilmiah ya Ji ya. Tidak bisa, itu tidak bisa. Coba pangkelu menjalan bisa pangkelu melenan. Gitu kan. Tuh. Jadi kalau itu. Tapi itu ditanyakan juga kadang-kadang itu. Kalau itu agama. Tidak ngurus itu. Tidak ngukur. Hukum tidak ngurus itu. Itu adalah kesepakatan di daerah masing-masing. Itu adalah kesepakatan. Sorot, misalnya Soroh bilang Soroh, saya Soroh ini, mau nggak dia itu seperti yang pertama itu, yang lahir sekarang ini Soroh itu, sama dengan pohon yang sudah di stek mangga, tapi stekan ke 100 sekian. Belum tentu sama. Belum tentu sama kan. Kalau steknya madu ya iya. madu jadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang lahir itu anak manusia, ya tetap anak manusia. Karena ini berdua, ini dilahirkan dari Sukle dan Suwanito ini menjadi anak manusia itu, berarti siapa yang nunasang ya itu yang numitis leluhurnya itu. Kadang-kadang anak angkat pun ya, kita ngangkat anak padahal kita udah tahu orang tuanya non Hindu. Iya. Kok mau yang numitis itu leluhur kita? Nah itu contoh. Nah, artinya ada, kok kalau mau konsep gitu di agama itu kan ibaratkan Tuhan itu diibaratkan udara. Jadi udara kan ada di ini, angin itu ya ada di ban mobil. Terus kalau sudah ada di ban mobil, nanti ban mobilnya kempes, kemana udara itu kembali? Kembali keluar. Kembali keluar. Berarti kita semuanya ini sama gitu. Sebenarnya. Jadi dari sana. Ya, sehingga inilah tidak ada soroh ya, Ji ya. Tidak ada soroh, tidak ada mencari laki-laki. wadah. Ya. Jadi angin yang di luar itu mencari wadah. Kebetulan wadah ini kosong. Seperti tadi ngangkat anak Yahud, masuklah ke wadah itu. Gitu. Jadi ada siapa yang nunasang, siapa yang mohon wadah itu. Ya pasti itu.
pasti dari keturunannya. Itu sebenarnya gitu. untuk menambah keyakinan kita, Itu untuk keyakinan. menepis Keyakinan, pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi Ada lagi pertanyaan nih. Gimana ya? banyak. Nah, besok kalau si pelaku perkawinan pada gelahang ini meninggal, dije nih ke lingihang. itu kan. Jeling. Baru mau nanya, baru mau nanya itu. Pertanyaannya tuh sampai ke situ. Ya kan tadi baru-baru cerai. Ya. Ingatnya lagi di mana? Meninggalnya di mana? Nah, gimana tuh Ji? Nah, itu kan sesuai dengan Kemana ini Bu? karena ini kedua-duanya purusa, makanya Ditanya dia. di yang perempuan ya di rumah perempuan, yang laki ya di rumah laki. Itu jadinya. Kalau dia memilih tempat purusonya. Ya. Tapi kan boleh dia memilih tempat perdana. Boleh. Berarti boleh. sudah dia memiliki Itu dua ter- tempat. Berarti dua alternatif dia punya. Ya, makanya anaknya nanti suruh nanya, Pak, Bu, nanti kalau Bapak Ibu di Aben, Ibu di mana tiang Aben Ya. kan? Itu. Makanya supaya Atau tidak- ibunya ini yang inilah. ngomong sama anaknya. Supaya tidak ada Itu. roh yang terlantar Ah. nanti gitu. Gitu gitu. Ya, itu. Kebetulan, Ji, kebetulan karena tiang pelaku, Iya. tiang dalam tarukan. Menantu pasak gel-gel. Tiang kan dua klan yang berbeda. Iya, Berbeda. beda. Ya, nanti biar ditanya dia anak saya sama cucu saya, Ibu dijekal kencanin tiang ben pidan gitu. Kalau dia mau dalam tarukan ya dia pasti melinggih di sanggah saya. Ya. Kalau dia mau ke perdana ya dia melinggih di sanggah pasak gel-gel. Gitu. Itu yang Gitu. Berarti dia kan sudah punya dua tempat. harus ada perjanjian. Tapi yang menjadi catatan menurut saya berarti perjanjiannya itu yang harus dipikirkan matang-matang Iya, Bu ya. itu. Jangan sampai di kemudian hari karena perjanjian yang salah sehingga Ya. kehilangan hak kan gitu jadinya. Bu ya benar itu Bu. Nah, Dan makanya isi perjanjian juga apa yang poinnya? poin-poinnya. Bentuk perkawinan yang pertama nanti kalau ada yang bantu buat kan. Ya. Oh, Bentuk perkawinannya, status kedudukan hukumnya, baru kewajiban dan haknya, baru status anaknya. Beres dah itu. Nah, Dari mana tidak bisa, dari mana orang mengajukan pertanyaan kita bisa jawab. Gitu. Ini lagi satu nih, mumpung ngomongin soal meninggal nih. Kalau Soal meninggal itu. Soal meninggal. ini kan saya mikirin kemungkinan terburu. Ini saya nikah nih pada gelahan. Ya. Nggak punya anak, tapi meninggal keduanya. Gimana ceritanya itu? Tetap dua tempat ada Nggak punya. gininya yang lanjutin sanggahnya. Nah itu tetap di mana mau gini, mau melinggih. Dan maksud saya yang lanjutin Oh, iya, ketuanya yang- gimana yang- jadinya? Ya pasti ada solusi. nanti ada solusinya. Kalau tidak punya anak pasti ada solusi, misalnya ngangkat anak. yang jelas begini, kalau Pasti saudara dekat Iya, dulu. Oh iya, artinya Ya, kalau- saudara lah yang gini ya. Iya. Kalau udah duluan kita meninggal. kalau kita tahu bahwa kalau di Bali ini setiap rumah itu rumah tempat tinggal kita itu adalah memang milik negara, tetapi itu adalah milik desa Pekraman yang disebut dengan AYDS. Seandainya itu putung ya diambil oleh Banjar. Kalau Karang Desa. Iya, iya. Pasti, Kalau Karang pasti. Desa. Kalau sikut sata itu pasti Karang Desa. Waktunya kalau nggak ada penerus lagi. Iya, desa. Kadang-kadang ada diambil dari yang patut dulu, ya misalnya Ya. ada hubungan Iya, keluarga mungkin. pasti. Tapi kalau sama sekali tidak ada kan bisa warga Bisa lain. ya, warga Bisa. lain main di sana ditempatkan. Bisa, yang bisa. tetap Jadi tidak masalah kalau ada. Kalau tinggal di Karang Desa. Jangan khawatir. Kalau belinya di perumahan, Oh, beli perumahan ya. Ahli warisnya jadinya gitu. Ahli warisnya. Bisa disumbangkan ke Warisnya siapa yang diberikan? yang memerlukan kan gitu. Ya. Ya, itu Bu ngomong-ngomong baiknya di Perempat acaranya kan udah ini mau Iya. mulai juga, Udah, kasihan iya. Ibu udah diajak ngobrol dari tadi. Ini Iya, Pak iya. paketnya masih ada yang mau kirim lagi ya? Iya. Kemana nih mau ngirim paketnya? Bersih nih juga Bu. Iya, bersih. iya. Iya. Ya, siap, Ya, siap. mudah-mudahan ini dapat dipahami. Dapat dipahami. Kita bisa mengerti bahwa memang kalau dipikirkan itu agak sulit, tetapi kalau kita kaji, Jalankan. ngobrol, komunikasikan, ini akan menjadi sesuatu yang Ya. baik. Ini adalah salah satu solusi. Mungkin ada yang berpendapat lain kan Ya. boleh-boleh saja, sah Ya. saja. Bisa Ya, di kolom komentar kan itu. Ya. Kang paketnya. Betul. Kalau yang mau ada perbedaan pandangan mungkin Pandangan. boleh di Ya. kolom komentar sini. Ya, oke. ini Ibu, Pak, Iya, saya iya. antar gini. Ye, ye, ye.